Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok 6. Yang pertama ada Adhair Hanmansis, yang kedua ada Asril Fadilah Nuroni, yang ketiga ada Khairul Bashar, yang keempat ada Qurratul Aini, yang kelima ada Iva Astilah Rahma, yang keenam ada Renita Ramadhani. Yang pertama ada letak kerajaan dan silsilah raja yang akan dibacakan oleh Ilhan Mansis. Letak Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1793 Masehi di sekitar hutan Tarik, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Setelah berhasil memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katuang, pusat pemerintahan terletak di Trowulan yang ditandai dengan banyaknya temuan arkeologis berupa fondasi bangunan, candi, dan kanal air. Silsilah Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana yang memimpin pada 1793 sampai 1309, yang merupakan pendiri Majapahit, Nantu Kertanegara, Raja terakhir Singosari. Yang kedua ada Kalagamet atau Sri Jayanagara yang memimpin pada 1309 sampai 1328, putra Raden Wijaya dari daerah Petak. Yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau Sri Gitarja yang memimpin pada 1328 sampai 1350, yang merupakan putri Raden Wijaya dari Gayatri, pemerintah didampingi Gajah Mada. Yang keempat ada Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara yang memimpin pada 1350 sampai 1389, yang merupakan putra Tribhuwana yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan Subah Palapa. Yang kelima ada Wikromawardhana yang memimpin pada 1389 sampai 1429, merupakan menantu Hayam Wuruk. Masa pemerintahannya diwarnai perang Peregreg melawan Bre Wirabumi. Yang keenam, Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu yang memimpin pada 1429 sampai 1447, yang merupakan putri Wikramawardhana. Yang ketujuh, Kertawijaya atau Brawijaya I yang memimpin pada 1447 sampai 1451. Yang ke-8 ada Raja Sawardhana atau Brawijaya II yang memimpin pada 1451 sampai 1453. Yang ke-9 ada Purwawisesa atau Girisawardhana atau Brawijaya III yang memimpin pada 1456 sampai 1466. Yang ke-10 ada Prepandansalas atau Suprabawa atau Brawijaya IV yang memimpin pada 1466 sampai 1468. Yang ke-11 ada Kertabumi atau Brawijaya V yang memimpin pada 1468 sampai 1478, yang merupakan raja yang sering dikaitkan dengan akhir kejayaan Majapahit. Yang ke-12 ada Girindrawardhana atau Brawijaya VI yang memimpin pada 1478 sampai 1489. Yang ke-13 ada Patih Udara yang memimpin pada 1489 sampai 1527, yang merupakan raja terakhir sebelum Majapahit runtuh. Yang kedua ada sistem pemerintahan dan peninggalan kerajaan yang dibacakan oleh Qurratul Aini. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1500-an Masehi, bercorak Hindu-Buddha dengan konsep Deva Raja, raja sebagai penjelmaan dewa, dan berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Pemerintahan terstruktur rapi dengan birokrasi terperinci, terdesentralisasi, serta memiliki Dewan Pertimbangan Batara, Saptaprabhu, keluarga raja, dan rakyat, mantri, ri, pakira-kiran, menteri pelaksana untuk mengelola wilayah, birokrasi, pajak, dan keamanan. Struktur pemerintahan Majapahit: 1. Raja, 2. Batara Saptaprabhu, Dewan Pertimbangan Agung, 3. Rian Mahapati, Perdana Menteri, 4. Raklian Mantri Ri Pakira-kiran, Sang Panca Ring Wilwatika, Dewan Menteri Pelaksana Harian, 5. Pejabat keagamaan. Peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu ada candi atau bangunan suci. 1. Candi Penataran.
Candi terbesar di Jawa Timur dibangun untuk memuja Dewa Siwa dan dipakai sampai masa Majapahit. 2. Candi Tikus, petirtaan atau tempat pemandian suci peninggalan Majapahit yang ditemukan di Trowulan. Yang ketiga, Candi Bajang Ratu, gerbang megah yang dipercaya sebagai pintu masuk ke kawasan Keraton Majapahit. Yang keempat, Candi Wringin Lawang, gerbang berbentuk gapura terbelah diduga sebagai pintu masuk kompleks penting kerajaan. Selain candi, ada juga prasasti atau tulisan di batu atau logam. 1. Prasasti Kudadu, berisi cerita tentang perjuangan Raden Wijaya saat melawan Jayakatwang. Yang kedua, Prasasti Canggu, menjelaskan tentang daerah penyeberangan sungai dan perdagangan di masa Majapahit. Peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang terakhir ada Kitab Sastra 1 Negara Kertagama, ditulis oleh Mpu Prapanca tahun 1365, berisi tentang keadaan Kerajaan Majapahit pada masa kejayaan Raja Hayam Wuruk. Yang kedua, Kitab Sutasoma, karya Mpu Tantular. Dari kitab ini muncul semboyan terkenal yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada Kitab Arjuna Wiwaha, kitab sastra yang menceritakan kisah kepahlawanan Arjuna. Yang ketiga ada akulturasi budaya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Khairul Bashar. Akulturasi budaya Majapahit abad ke-14 sampai 15 Masehi merupakan perpaduan harmonis antara Hindu dan Buddha, kepercayaan lokal, dan pengaruh Islam atau asing. Ini terlihat pada arsitektur batu bata merah Candi Gapura, sendi terakota, relief, sastra, serta akulturasi nisan pemakaman Muslim Tralaya di pusat Hindu-Buddha Trowulan. Surya Majapahit dan bentuk Candi Bantar juga menjadi simbol warisan budaya yang diadopsi era Islam. Bentuk-bentuk akulturasi budaya Majapahit, arsitektur dan seni bangunan. Penggunaan batu bata merah tipis yang tersusun rapi tanpa semen. Teknik gosok merupakan khas Majapahit. Candi seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus menunjukkan akulturasi dengan konsep tata kota dan lingkungan. Akulturasi agama dan simbol. Surya Majapahit, simbol atau simbol matahari, sering ditemukan pada artefak, bahkan digunakan pada Masjid Agung Demak, menunjukkan kesinambungan simbol kekuasaan. Nisan di situs Tralaya Trowulan menunjukkan pemakaman Muslim menggunakan gaya batu nisan khas Majapahit. Seni rupa dan relief. Relief pada candi-candi Majapahit cenderung menampilkan gaya cerita yang lebih realistis dan kaku dibandingkan masa Jawa Tengah, mencerminkan akulturasi dengan seni lokal, sastra dan bahasa. Karya sastra seperti Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma merupakan contoh perpaduan bahasa Sanskerta atau Jawa kuno dengan nilai-nilai lokal Majapahit kesinambungan. Wayang beber dan tarian bedahana rusa berkembang pesat menggabungkan unsur magis dan cerita epik. Akulturasi ini menciptakan identitas budaya yang unik yang tidak hanya bertahan selama masa Hindu-Buddha, tetapi juga memberikan pengaruh kuat pada kebudayaan Nusantara setelahnya, terutama di Jawa dan Bali. Yang keempat ada faktor kejayaan dan keruntuhan yang akan dibacakan oleh Renita dan Asri. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan abad ke-14 di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada melalui militer kuat. Persatuan Nusantara (Sumpah Palapa)
serta ekonomi agraris maritim yang maju. Keruntuhannya disebabkan perang saudara (Perang Parerek), wafatnya pemimpin kuat, berkembangnya Islam, dan berdirinya Kesultanan Demak pada 1478. Berikut adalah rincian faktor kejayaan dan keruntuhan Majapahit. Faktor kejayaan Majapahit pada abad 14, kepemimpinan kuat, duet Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang cakap, Sumpah Palapa Gajah Mada, visi untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit, ekonomi maritim dan agraris, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil pertanian yang melimpah, militer tangguh, angkatan laut yang kuat mampu mengamankan perairan Nusantara, stabilitas politik. Pada masa Hayam Wuruk, keamanan negara terjamin, memungkinkan pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan tanggul sungai. Faktor keruntuhan Majapahit abad 15 sampai 16. Perang saudara, perang Parerek, konflik internal, perebutan tahta 1405 sampai 1406 antara Wikramawardhana dan Brewirabumi yang melemahkan stabilitas pusat. Wafatnya tokoh kunci, meninggalnya Gajah Mada 1364 dan Hayam Wuruk 1389, membuat kerajaan kekurangan pemimpin berkarisma, munculnya kekuatan Islam, berkembangnya Kesultanan Demak dan melemahnya pengaruh Majapahit di pesisir utara Jawa, hilangnya wilayah taklukan, wilayah jajahan melepaskan diri karena lemahnya pusat pemerintahan, serangan dari Kesultanan Demak pada tahun 1518 dan 1527 secara resmi mengakhiri kekuasaan Majapahit. Faktor eksternal, munculnya Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan baru di Selat Melaka. Yang kelima ada warisan budaya yang akan dibacakan oleh Iva Astila Rahma. Warisan dan budaya. 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin warisan yang paling hidup adalah frasa Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini berasal dari kitab Sutta Soma karya MPU Tantu Tular. Awalnya, frasa ini digunakan untuk menggambarkan toleransi antara penganut agama Hindu Siwa dan Buddha di masa Majapahit. Namun, kini menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Situs Trowulan, kota metropolitan kuno Trowulan di Mojokerto, diyakini sebagai pusat ibu kota Majapahit. Ini adalah satu-satunya situs permukiman era klasik di Indonesia yang menunjukkan tata kota yang sangat maju. Ikon-ikon dalamnya meliputi Gapura Bajang Ratu, yaitu gerbang megah berbentuk padu raksa yang terbuat dari bata merah, sering menjadi simbol keanggunan arsitektur Majapahit. Gapura Wringin Lawang berbentuk candi bentar, gerbang terbelah yang menjadi inspirasi arsitektur gerbang di Bali dan berbagai daerah di Jawa saat ini. Kolam Segaran, yaitu kolam kuno raksasa seluas 6,5 hektar yang membuktikan kecanggihan sistem pengairan dan manajemen air pada masanya. 3. Bata Merah, arsitektur bata merah. Berbeda dengan kerajaan di Jawa Tengah seperti Mataram kuno yang banyak menggunakan batu andesit, Majapahit mempopulerkan penggunaan bata merah yang dipasang dengan teknik kosot tanpa semen, hanya digosokkan hingga menyatu. Gaya ini terlihat sangat jelas pada Candi Brahu dan Candi Tikus, sebuah pertitaan tempat pemandian ritual. 4. Panji, simbol keberanian. Warna merah dan putih yang kita gunakan dalam bendera nasional berakar dari panji-panji perang kerajaan Majapahit yang dikenal dengan sebutan Sang Merah Putih atau Gula Kelapa. 5. Warisan sastra dan sejarah. Selain kitab Sutta Soma, terdapat kitab Negara Kertagama karya MPU Prapanca. Kitab ini menjadi ikon sejarah karena memberikan gambaran detail mengenai wilayah kekuasaan, sistem pemerintahan, dan perjalanan Raja Hayam Wuruk. Menarik untuk diketahui, karakteristik bangunan Majapahit yang menggunakan bata merah masih bisa ditemukan pengaruhnya secara visual pada arsitektur pura di Bali, bangunan-bangunan bergaya Jawa Timuran modern.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.